Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warga Baroka Sugiarto dengan NIM 211105030005. Pada video kali ini saya akan mereview terkait dengan pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam hal tersebut terbagi menjadi dua fase. Yang pertama, fase Mekah dan juga fase Madinah. Dalam fase Mekah ini ada 4 pembahasan yang perlu kita review kembali. Yang pertama terkait dengan metode dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, konten dakwah. Yang ketiga, bentuk penolakan dari masyarakat Mekah pada saat itu. Dan juga yang keempat, faktor-faktor penolakan yang melatar belakangi adanya hal tersebut. Terkait dengan metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pembentukan peradaban Islam di Mekah, yakni dilakukan secara tiga cara. Yang pertama yakni secara rahasia, di mana hal tersebut dilakukan pada saat Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hiro, dan orang pertama yang diajak masuk Islam yakni Siti Khadijah, dan dilanjutkan dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Yang kedua, terang-terangan di kota Mekah, dan yang terakhir terang-terangan di luar Mekah, di mana hal tersebut ditujukan kepada penduduk pendatang yang datang ke kota Mekah dan juga Yastrib pada saat itu. Untuk konten dakwah yang dibawakan Nabi Muhammad SAW pada saat itu yakni terbagi menjadi dua hal. Yang pertama, ketauhidan dan juga pengajaran Al-Quran. Pada pengajaran tauhid ini, sebagian penduduk Mekah pada saat sebelum Nabi berdakwah itu tidak percaya Tuhan, atau dalam artian ateis, sehingga di sana juga diajarkan tentang keesaan Allah dalam menciptakan alam semesta ini dan juga cara beribadah kepada Allah, karena pada saat sebelum itu penduduk di sana menyembah berhala yang mereka menganggap hal tersebut sebagai perantara dalam menyambungkan diri kepada Tuhan. Untuk pengajaran Al-Quran yang diajarkan yakni terkait dengan pembacaannya, memahami isi dari Al-Quran tersebut, dan juga mempraktekkan implementasi dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Pada dasarnya, konten atau metode dakwah yang dibawakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan bentuk penolakan dari sebagian masyarakat penduduk Mekah pada saat itu. Hal tersebut, bentuk penolakannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni lunak, di mana sebagian penduduk di sana hanya tidak menerima isi dakwah dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak melakukan apapun. Dan untuk yang lunak ini hanya sebagian kecil. Yang kedua yakni semi lunak, di mana pada saat itu sebagian penduduk menyebarkan kata-kata yang tidak pantas, fitnah, hinaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yakni tingkat terparah, yakni keras atau keji, di mana penduduk tersebut melakukan rencana pembunuhan, melukai Nabi Muhammad, melempari dengan kotoran hewan, dan lain sebagainya. Penolakan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama dari faktor bidang politik kekuasaan. Sebelum Nabi berdakwah, perlu diketahui bahwa politik kekuasaan berada pada tangan Abu Lahab, di mana dengan adanya dakwaan Nabi berdakwah menyebarkan Islam, yang pada akhirnya kekuasaan tersebut akan terancam. Yang kedua yakni terkait dengan bidang sosial, di mana ini memfokuskan pada persamaan derajat yang diajarkan oleh Nabi, di mana sebelum itu masyarakat sana dibedakan menjadi beberapa kelas, bangsawan kelas atas, bangsawan, dan juga budak. Yang ketiga yakni bidang ekonomi. Seperti yang telah diketahui bahwa budaya dari masyarakat Mekah tersendiri yakni menyembah berhala. Nah, untuk terkait dengan pembuat patung berhala tersebut, dengan adanya agama Islam yang tidak membolehkan adanya berhala tersebut, penghasilannya akan menurun. Dan juga budak-budak yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang membuat bangsawan kelas atas ekonominya menjadi berkurang. Yang terakhir yakni terkait dengan bidang agama. Nah, sebelum agama Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad, tentunya ada agama-agama yang mereka menganggap sebagai agama dari nenek moyang. Nah, adanya keempat hal tersebut tentunya membuat masyarakat sana tidak bisa menerima secara langsung dakwah dari Nabi Muhammad SAW.
Terkait dengan pembahasan yang kedua, yakni terkait dengan pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian di fase Mekah, yakni dengan mendirikan masjid yang pertama, yang kedua mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yang ketiga membuat perjanjian untuk saling menghormati antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Madinah, dan yang keempat yakni menentukan daerah-daerah politik dan sosial untuk masyarakat baru, dan yang terakhir menyatakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah pada saat itu. Mungkin itu saja yang dapat saya review untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.